Terima kasih pemirsa, baik media YouTuber maupun mainstream ya televisi. Kami ingin menanggapi ya terkait dengan bagaimana output dari LISA UGM ya, Lean Intelligent Service Assistant, artinya AI versi ringan yang kami duga menggunakan LLMA fine tuned yaitu large language model AI generatif yang telah dilatih dengan dataset internal UGM fine tuned ya, dengan parameter kami duga dengan jawaban satu paragraf yaitu 2-3 miliar parameter. Nah, dari jawaban LISA UGM tersebut itu membuktikan bahwa ada dataset internal UGM, dataset akademik yang kita sama-sama tidak tahu, sehingga membuat jawaban dari LISA UGM itu menyimpulkan bahwa Jokowi bukan lulusan atau alumni UGM. Nah, dari sini seharusnya ya kepolisian sebenarnya bisa mencari dataset mana yang membuat LISA UGM menyimpulkan tersebut, dan bahkan UGM seharusnya tidak membungkam atau seolah-olah LISA ini belum dilatih dengan data sendiri dan sekarang mulai dilatih ulang. Nah, kami khawatir ya dataset internal UGM yang telah dilatihkan kepada LISA UGM itu justru itu yang dimanipulasi nanti. Kami khawatir dataset itu yang dimanipulasi sehingga membuat keluaran dari LISA UGM nanti menyimpulkan hal berbeda, karena hal itu bisa terjadi dan bahkan sangat gampang untuk melakukannya. Oleh karena itu kami menanggapi bahwa biarkanlah, karena wakil presiden saat ini bahkan ayahandanya Pak Joko Widodo selalu mengatakan AI ya, machine learning, coding, algoritma, bla bla bla. Tetapi ketika output dari pembelajaran mesin tersebut yang berupa AI itu ya tidak memuaskan, bahkan mengecewakan dari pihak-pihak tertentu, itu justru itu yang dibungkam. Seharusnya itu kita diskusikan bersama. Pihak UGM harusnya membuka diri. Bahkan kita bisa lakukan seminar ilmiah untuk membedah LISA UGM itu. Diundang juga PT Botika dan lain-lain sebagai pengembang, karena itu saya kira produk dari open source dari Meta AI ya, buatan Facebook. Jadi itu karena open source ya, itu bisa kita buka bersama, kita bedah bersama. Oleh karena itu kami kami RRT dan terutama saya Rismon untuk bagaimana kita menghargai produk-produk AI. Jangan justru datasetnya yang nanti direkayasa untuk menghasilkan output yang diinginkan. Begitu. Nanti saya tambahin kalau ada. Oke, saya tambahin dulu sedikit sebelum Dr. Tifa ya. Jadi apa yang kita bicarakan itu kan awalnya direncanakan sebagai sebuah kebanggaan Universitas Gadjah Mada, universitas kami bertiga dan kebanggaan rakyat Indonesia. Karena UGM sebentar lagi akan merayakan Dies Natalis ke-76 tanggal 19 Desember 2025 yang akan datang. Makanya jadi hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun yang paling bagus. Makanya Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia itu sudah melakukan soft launching terhadap LISA ya, itu pada tanggal 25 Juni yang lalu. Dan ini ditempatkan di senternya UGM sekarang, GIK, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas. Yang mana terus terang sedikit kritik saya terhadap gelanggang sekarang bentuknya menyeramkan. Ya, yang warna hitam itu. Gotham City dan seperti Istana Kelelawar Nusantara. Makanya terus IKN. nggak selesai lagi mangkrak. Iya, mangkrak. Ya ada bagian nggak selesai, dan padahal biayanya membengkak dari 500 sekian miliar menjadi 600 sekian miliar. Ya. Apa yang tadi disampaikan Dokter itu benar sekali ya. Jadi jangan LISA ini malah hanya menjadi ucapan yang itu hanya menjadi hafalan dari Jokowi atau anaknya. Kita mendengar pada wawancara selama lebih dari 1 jam 10 menit di salah satu TV swasta, Jokowi berulang-ulang mengulangi 4 kata itu ya, AI, coding, algoritma, machine learning. Ini konyol sekali. Dia hanya bilang tanpa tahu maknanya. Diulangi terus, dan perkataannya itu nanti Dr. Tifa yang akan bisa menganalisis.
tampak betul itu hafalan ya, bukan hipokampus. Nah, jadi artinya saya sekali lagi sependapat dengan Dr. Rizwan dan insya Allah juga sependapat dengan Dr. Tifa bahwa LISA ini justru jangan kemudian dimanipulasi. Karena orang yang nanti akan melakukan reprogramming atau akan melatih ya. Saya juga lucu ya mendengar kata karena UGM katanya akan melatih. LISA itu dilatih. Kayak Lisa. Nah, itu dilatih supaya berbuat bohong. Ini kan konyol banget ya. Gitu. Jadi artinya kami sekali lagi menyayangkan dan bahkan geram kalau Lisa nanti diajar berbohong. Kenapa? Nanti itu bohongnya itu akan membuat kebohongan-kebohongan yang lain. Misalnya parameter yang dimasukkan atau basis data yang dimasukkan itu kalau tadinya misalnya hanya untuk Joko Widodo, itu juga akan berlaku juga untuk yang lain. Jadi padahal misalnya gini, standar kelulusan UGM itu misalnya IPK-nya 2,5. Ternyata 2,5 lebih sedikit bisa lulus dengan 5 tahun. Itu kan sebenarnya mustahil juga. 5 tahun bisa lulus dengan IPK 2,5. Nanti akibatnya banyak mahasiswa yang dulunya nggak lulus tiba-tiba jadi lulus. Ini jadi berubah semua total. Karena apa? Karena ada parameter atau ada basis data yang diubah dan itu berbahaya. Jadi biarkan saja LISA itu ya, Learn Intelligence Service Assistant itu berjalan seperti apa adanya, jangan dibungkam. Karena pembungkaman LISA itu sama saja dengan pembungkaman teknologi. Ironi dengan pidato selama atau wawancara ya selama 1 jam 10 menit lebih itu yang isi bagiannya itu hanya ada 2. Satu ngomong soal teknologi ngalor ngidul yang sebenarnya dia nggak tahu. Yang kedua justru menendaskan kebencian dia atau niat buruk dia ya terhadap teknologi yang kita hasilkan untuk mengungkap bahwa kepalsuan dari ijazah yang dia miliki. Jadi dia tampak sekali pengadilan gitu. Ya, hanya itu yang ada di pikirannya. Inilah orang yang tidak benar-benar bisa menjadi pengayom dari masyarakat. Kalau dia mau mencintai rakyatnya, tidak membiarkan rakyat itu kemudian terpecah belah seperti sekarang. Satu kata aja yang terakhir, kalau dia memang benar-benar negarawan, tunjukkan saja ijazahnya. Udah selesai, masa kalah sama hakim konstitusi ya, Mahkamah Konstitusi. Pasti kalau kalah sama Obama jelas kalah lah ya. Tapi artinya masa dia kalah dengan seorang hakim konstitusi yang berani menunjukkan ijazahnya di depan masyarakat, sedangkan dia sendiri malah menyembunyikan dan bahkan katanya ya dalam waktu dekat akan ditunjukkan. Loh, berarti Polda Metro tempat kita ngobrol ini menyimpan apa kalau ijazah itu ternyata masih ada di dia, kata dia sendiri loh ya. Itu dari saya. Makasih. Saya lanjut ya. Jadi ini UGM dan juga masyarakat ilmiah Indonesia ini harus berhati-hati sekali ya dengan kasus LISA dan pembungkaman LISA oleh UGM ya. Ini supaya tahu bahwa ini adalah kasus epistemologis terbesar yang pernah ada di pendidikan tinggi di Indonesia. Ini bukan kasus yang main-main ya. Kenapa? Karena LISA dianggap membocorkan kebenaran, gitu kan? Sehingga kemudian dia dibungkam. Padahal ini adalah AI yang menjadi kebanggaan produk ya AI resmi dari UGM. Ini bukan aplikasi liar loh. Ya, jadi saya akan memberikan penjelasan terkait dengan ilmu saya ya. Jadi neuropolitika perilaku gitu ya. Jadi UGM itu melakukan sebuah kekonyolan epistemologis. Ya. Dan ini menjadi sebuah presiden yang sangat buruk dan mungkin terburuk dalam sejarah pendidikan tinggi di Indonesia. Karena baru satu-satunya universitas ya di Indonesia meluncurkan produk kebanggaan IT, AI kebanggaan dan kemudian dibungkam dengan dengan alasan bahwa AI LISA ini belum sempurna dan perlu dilatih. Ini sebuah kekonyolan epistemologis gitu ya. Kemudian hanya gara-gara ya LISA membocorkan sebuah penjelasannya berasal dari database internal UGM. Jadi data yang dimasukkan, metadata yang dimasukkan, kemudian dikeluarkan oleh LISA sebagai produk informasi ya. Salah satunya ya, dia menyebutkan, LISA ini menyebutkan Joko Widodo bukan alumnus UGM. Ia tidak lulus dari UGM, meski pernah kuliah di Fakultas Kehutanan. Dari mana LISA bisa memberikan penjelasan? Itu karena berasal dari database internal UGM. Inilah AI ya. Jadi ini adalah sebuah kesalahan kekonyolan epistemologis ya. Dan
Lisa ini bukan aplikasi liar. Persis. Lisa ini adalah aplikasi AI resmi yang dimiliki oleh UGM dan menjadi kebanggaan UGM. Ini Dan dibiayai APBN. Iya, betul. APBN gitu ya. Dan yang lebih konyol lagi adalah dengan apa yang disampaikan oleh Lisa tersebut, yang dia peroleh merupakan sebuah produk metadata dan berasal dari database internal UGM, kemudian Lisa di-shutdown. Ini kan konyol sekali. Apa yang seharusnya dilakukan oleh UGM? Ya, seharusnya nih dengan mesin AI ciptaan atau produk dari UGM kemudian dianggap oleh UGM melakukan kesalahan informasi. Seharusnya UGM yang pertama adalah melakukan proof of correction, ya. Kemudian memberikan proof of data source atau audit trail atau jawaban Lisa. Jadi dari mana kesalahan itu? Bukan dari Lisanya kemudian di shutdown kan gitu ya. Jadi di proof dulu koreksi terhadap data atau terhadap terhadap proses pembuatan data kemudian metadata dan hasilnya dari informasi yang didapatkan oleh masyarakat itu kan harus di audit trail dulu gitu loh ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh pihak UGM, pihak rektorat, pihak humas, mereka justru ya alih-alih mereka melakukan proof of correction, mereka melakukan proof of data source, mereka malah defense. Ya. Mereka malah membuat pernyataan-pernyataan tidak transparan. Kemudian mereka itu tidak mengerti kepada substansinya gitu. Dan ini adalah sebuah pola klasik ya, institutional crisis management. Jadi apa yang terjadi di UGM terhadap skandal Lisa ini adalah sebuah krisis manajemen institusional yang parah. Tunggu dulu Bu, skandal berarti ya? Skandal. Iya, sebuah skandal. Ya, pertama. Tadinya jujur dibuat nggak jujur. Iya. Kenapa saya sebut sebagai skandal? Karena terjadi sudden shutdown terhadap produk AI yang dihasilkan sendiri oleh tanpa any audit, ya, tanpa any proof of correction. Ini adalah sebuah skandal pembungkaman terhadap AI. Ini kan, waduh, ini bisa internasional skandal ini ya. Iya, iya. Mengerikan sekali. Nah, kalau seandainya memang terjadi bugging misalnya gitu kan, terus gimana cara mengatasinya, koreksinya secara ilmu digital forensik misalnya, ya itu kan gimana? Itu kan penjelasannya harus apa sih gitu ya? Nanti Bang Risma bisa jelaskan harusnya UGM itu melakukan apa sih gitu. Ya men-trace tadi tuh, ya. datasetnya yang dibaca oleh Lisa UGM siapa, terus parameternya memang banyak itu, 2 miliar sampai 3 miliar itu. Nah di-trace lah satu-satu, 2 miliar, 3 miliar itu kan punya threshold, 0, 1, 0, 1 ya kan. Nah ketika dia yes, berarti satu semua ke apa itu, masing-masing layer dari parameter-parameter itu. Ya, jadi audit trail ya. Audit trail ya. Mana tadi? Nah, ini. Audit trail kan. Nah, tetapi yang dilakukan malah menonaktifkan seluruh situs Lisa. Ini kan aneh banget. Dan mengganti yang tadinya jujur dibikin bohong. Ya. Nah, seharusnya ada transparansi data. Misalnya tabel mana sih yang dimasukkan ke Lisa? Tabel mana sih? Data mana sih yang digunakan oleh Lisa? Terus data mana yang salah, ya kan? Terus apakah database alumni tercatat ya, Jokowi tercatat atau tidak, dan itu diketahui oleh Lisa sebagai datanya. Kapan data terakhir diperbaharui, ya kan? Pasti kan institusi sekelas UGM ya, pasti kan punya audit trails. Iya, metode sayang sekali. Kok tidak dan tidak diperlihatkan. Ya. Terus kemudian ini soal perilaku ya, soal perilaku yang mudah-mudahan tidak menjadi preseden. Begitu saja. Ya, klarifikasinya tidak substantif, kemudian bahkan menyebut Lisa yang katanya sebagai produk AI kebanggaan UGM dianggap sebagai tahap uji coba. Kemudian menyebut data yang masuk ke Lisa itu data yang tidak lengkap, kemudian menyebutkan AI itu bisa halusinasi. Waduh, ini fatal sekali ya. Dan tidak ada satupun dari pihak UGM yang menyatakan ya ini yang sesungguhnya terjadi berdasarkan audit trail. Ya.